Yo, selamat datang semuanya di PDL, Podcast dan Literasi. Kali ini kita kedatangan bintang tamu dari Padang, yaitu Uda Andi. Halo Uda Andi, apa kabar Anda? Halo, saya sangat senang sekali sudah di-invite di podcast PDL, podcast dan literasi tentunya. Ya, begitulah. Oke. Nah, di sini saya memiliki beberapa pertanyaan untuk Minang nih. Ya, apa tuh bang? Apa itu? Nah, pertanyaan pertama nih kan Uda Andi. Banyak orang tahu istilah Minangkabau, tapi mungkin belum tahu asal-usulnya. Bisa ceritakan sedikit ke Andi? Nah, Minangkabau. Jadi, dahulu kala ada dua suku, pertama suku Minang dan suku Jawa. Nah, mereka ini beradu kerbau kecil nih, anak-anak kerbau. Nah, mereka tuh adu kerbaunya itu unik nih. Nah, nanti ditanduknya itu kayak dikasih pisau atau benda tajam lainnya gitu. Nah, mereka berperang lah. Nah, dari situ tuh yang menang tuh Padang, Minang maksudnya. Nah, dari situlah terbentuk yang namanya Menang Kerbau atau bisa dibilang Minangkabau. Jadi gitu. Wah, sangat menarik sekali ya. Jadi gitu ya, saya bisa membayangkan nih, orang-orang dulu itu sangat unik dalam mengasih nama. Nah, ke pertanyaan yang kedua. Salah satu hal yang bikin Minang unik itu sistem kekerabatannya. Ya, katanya matrilineal. Bisa dijelaskan, Kak? Betul. Jadi harta warisan itu ditarik dari ibu, bukan dari ayah ya. Nah, jadi ibu ini kayak mewariskan semua harta itu ke anak-anaknya, anak maupun perempuan dan laki-laki. Perempuan itu kayak dikasih hartanya itu dari ibu kayak harta pusaka gitu, kayak rumah gadang dari tanah rumah gadangnya gitu. Nah, sementara laki-laki itu dia harus merantau tuh mencari kehidupan di luar. Nah, gitu. Oh, jadi begitu ya. Sangat menarik sekali adat istiadat dari Minang ini. Ya, Pertanyaan yang ketiga nih, Kak Andi. ya. Seni dan budaya Minang juga menarik nih. Ada randai, tari piring, musik tradisional. Nah, yang dipertanyakan itu, bagaimana budaya itu masih bertahan sampai sekarang, Kak Andi? Nah, itu karena generasi-generasi kita, generasi baru nih. Nah, mereka tuh melestarikan budaya Indonesia tersebut. emas ya? Ya, Indonesia emas tentunya. Cemas. Nah, kenapa bisa melestarikan itu ya? Karena generasi tersebut, generasi muda yang mau melestarikan budaya tersebut seperti tari piring tadi dijelaskan sama hostnya. Nah, tari piring tuh kayak masih dipentaskan pesta pernikahan gitu. Nah, dan tari tersebut juga masih banyak lah gitu deh, pesta pernikahan kayak acara-acara gitulah. Oh, jadi begitu cara melestarikan adat dan istiadat seni dan budaya orang Minang. Ya. Nah, Ya. kita masuk ke bagian favorit semua orang nih, makanan. Oh, makanan. Salah satu makanan Minang yang paling terkenal adalah rendang. Apalagi rendang itu sudah mendunia sekarang, bahkan memasuki jajaran makanan terbaik di dunia. Ya, tentu saja. Nah, apa sebenarnya makna rendang bagi orang Minang? Nah, jadi makna rendang itu bukan sekedar makanannya. Nah, rendang itu juga melambangkan kesabaran dan ya kebersamaan keluarga. Ya, kenapa harus masaknya itu lama dan kebersamaannya itu ya ramah gitu masaknya. Nah, rendang ini uniknya itu rendang itu ada di setiap rantau makanan kayak rumah Padang atau rumah-rumah makan lainnya gitu. Pastinya ada rendang di situ. Nah, kita ke pertanyaan terakhir nih, udah Andi. Ya. Tadi kan udah ada bilang mengenai merantau dan kehidupan sosial. Ya. Kenapa ya orang Minang identik dengan merantau? Kenapa setiap orang Minang yang khususnya yang laki-laki ya, itu diwajibkan untuk merantau? Nah, kenapa Minang itu identik dengan yang namanya merantau? Itu adalah bagian dari budaya anak laki-laki terutamanya. Dianggap sudah dewasa kalau sudah bisa mandiri dan merantau sendiri. Nah, tapi tetap ingat kampung. Bahkan ada pepatah bilangnya nih, sebelum berguna di kampung, sebaiknya kita mencari pengalaman dulu di rantau. Nah, begitulah mengapa Minang itu identik dengan yang namanya itu rantauan. Oke, apakah ada lagi pertanyaan dari Kak Cecep? Baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung podcast hari ini. Dari obrolan tadi kita
Kita belajar bahwa suku Minang bukan hanya kaya akan adat dan kuliner, tapi juga penuh dengan filosofi hidupnya, semangat perantau, dan warisan budaya yang luar biasa. Dan yang tak kalah penting, budaya Minang juga lekat dengan literasi. Kita ingat bahwa banyak tokoh Minang yang terlahir sebagai penulis, pemikir, bahkan pendiri bangsa seperti Bung Hatta dan Buya Hamka dengan karya-karyanya, atau Khairil Anwar dengan puisi-puisinya. Semua itu menunjukkan bahwa membaca, menulis, dan melestarikan cerita, dan juga menonton podcast dan literasi seperti ini menambah wawasan yang luas. Jadi, mari kita belajar dari orang Minang, merantau untuk mencari ilmu, kembali membawa manfaat, serta menjaga literasi agar pengetahuan tidak hilang. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa terus membaca, menulis, dan berbagi cerita. Karena lewat literasi, kita bisa menjaga warisan budaya sekaligus menciptakan masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Salam PDS.